Halo semuanya, di video ini saya mau kasih tahu beberapa state management di React yang patut kalian coba. Ini mulai dari recoil terlebih dahulu. Nah, recoil ini dia merupakan state management yang dibuat oleh timnya Facebook. Dan konsep dari recoil ini sangat simpel. Kita cuma perlu memahami atom sama selektor. Dan penggunaannya ini sesimpel kayak kita pakai use state. Nah, pertama, kita definisikan terlebih dahulu state-nya, dan kemudian kita tinggal consume aja. Nih, use requel state. Ini adalah untuk inisialisasinya. Dan di sini ada value dan ada setternya, atau ada function untuk melakukan set value-nya. Dan ini ya mirip banget kayak use state. Bedanya, kalau pakai use state nggak jadi global state, tapi kalau pakai use requel state dia jadi global state. Bisa share antar komponen. Jadi kita nggak perlu passing props lagi. Nah, selanjutnya kita perlu pahami selektor. Oke, next lagi ya. Kita ke Zustand. Nah, Zustand ini hooks banget. Jadi untuk pembuatannya masih tergolong simple juga. Kita tinggal buat satu hooks dengan memanfaatkan create dari Zustand, dan di sini kita bisa bikin state dan kemudian function untuk ngerubah state itu sendiri. Nah, di sini kita bisa kasih nama ya bebas lah, sesuai dengan keinginan. Increase population, remove all bears, atau kalau yang di sini tadi ini pakainya apa ya? Font size. Nah, di sini bisa increase font size, decrease font size, atau increase counter, decrease counter. Nah, di sini kita tinggal set aja state-nya. Kita rubah state lama jadi state baru. Ini simple banget untuk penggunaan Zustand. Setelah kita bikin hooks untuk create store-nya, kita tinggal consume. Nah, di sini dia ini mereturnnya adalah objek dari sini. Ada bears, increase population, remove all bears. Ya, ini bisa kita langsung pakai. Jadi kalau kita mau ngambil value-nya, ya state.bears. Kalau kita mau increase, ya state.increase population. Selanjutnya, dia bisa langsung dipakai sebagai function. Simple banget. Next lagi, ada yang namanya mobx. Nah, ini cocok banget kalau kalian suka stylenya OOP, Object Oriented Programming. Karena kalau kita mau pakai mobx, ya kita pakai kelas. Next lagi ada yang paling populer dan banyak sekali digunakan, yaitu Redux. Nah, Redux ini agak-agak ribet ya kalau dibandingin dengan yang lainnya, karena di sini kita harus paham konsep flux arsitektur gitu ya. Kita harus paham action, kita harus paham reducer, kita harus paham lagi apa namanya? Tadi udah action, reducer, terus store, dispatch. Terus lagi kalau nge-handle asynchronous. Ini kalau dibandingin dengan recoil, Zustand, mobx, Redux ini menurut saya paling ribet. Tapi Redux ini paling banyak digunakan gitu. Ini library yang populer di awal-awal React itu ada, dan akhirnya semakin berkembang, banyak state management alternatifnya kayak recoil, Zustand, ada lagi mobx. Orang-orang mulai pada pindah ke
State management yang simple. Tapi penggunaan Redux ini masih tetap banyak. Next lagi ada ini, XState. Jadi JavaScript State Machine and State Chart. Jadi kalau kita pakai XState ini, dia ini yang mau dicapai itu dia menginginkan ya sesuai dengan namanya lah ya, state machine. Kita menggunakan finite state machine ke aplikasi yang kita punya. Nah, di sini tuh secara singkat aja ya. Satu aplikasi dia tuh harus hanya ada satu state yang sedang aktif gitu loh. Dan si XState ini mempermudah kita untuk menerapkan atau mengimplementasikan state machine di aplikasi berbasis React. Kalau kalian belum pernah belajar finite state machine, jadi intinya dia itu hanya ada satu state yang sedang berjalan. Nanti bisa baca-baca sendiri deh. Nah, kerennya di sini, di state machine ini, kita ada fitur visualisasinya. Ini dia untuk visualisasinya. Mulai dari idle, habis itu ketika fetch, lalu ada resolve, retry, reject. Ini untuk penggunaan state machine. Nah, untuk penggunaan state machine ini, menurut saya lumayan susah ya dibandingkan dengan Redux, MobX, apalagi dibandingkan dengan Recoil. Tapi di sini ada hal yang benar-benar bisa membantu kita dalam development gitu loh. Kenapa ya? Karena state-nya itu benar-benar terjaga. Kalau misalnya dia resolve, dia ngapain? Kalau misalnya dia gagal, dia nanti ngapain? Kalau misalnya reject, ngapain? Ini udah diprediksi banget gitu loh. Dari idle nanti bisa berubah ke loading. Nanti di loading ini dia ini tujuannya hanya ada ke resolve atau reject. Yang mana nanti kalau resolve dia ke sukses, kalau reject ke failure. Failure ini bisa ke retry lagi. Ini benar-benar uh, state-nya yang kita punya ini ada flow-nya tuh jelas banget gitu. Nah, dari kelima state library ini, state management library, kalian udah pernah pakai yang mana aja? Semoga ini bisa menambah informasi buat teman-teman semua. Thank you.